Hey, what's up guys? Bang Ceplok di sini. Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya guys. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang akan menceritakan tentang dua orang detektif yang bisa dibilang amatiran, namun harus terlibat dengan sebuah kasus yang sangat besar. Film ini dibintangi oleh Will Ferrell, Mark Wahlberg, Dwayne The Rock Johnson, dan Samuel L. Jackson. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai nih guys, buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek dulu channel ini, biar kalian bisa dapat update-update seputar film-film keren lainnya dari channel ini ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang detektif yang bernama Denson dan Highsmith sedang beraksi di tengah kota untuk mengejar para penjahat. Mereka adalah dua orang yang tak mengenal rasa takut dan menangkap penjahat seperti superstar. Ya, dua orang ini memang sangat terkenal dan telah dianggap sebagai pahlawan bagi masyarakat kota New York. Karena mereka selalu bisa menyelesaikan berbagai kasus dan menyelamatkan kota. Mereka juga dianggap sebagai rockstar di tempat kerja. The rockstar. Dan di kantor mereka terdapat dua detektif aneh yang bernama Terry dan Ellen yang dinamakan dengan The Other Guys. And the other guys. Scene selanjutnya memperlihatkan Terry yang selalu bertengkar dengan Ellen meskipun mereka bekerja dalam satu tim. Terry sering dibuat kesal dengan sikap Ellen yang dianggapnya aneh, padahal sebenarnya Ellen hanya bersikap normal seperti orang baik kebanyakan. Tapi mungkin Terry menginginkan partnernya itu bersikap agak sedikit keras dan kasar. Wow, I actually appreciate that. Good. Scene berpindah ke sebuah pembukaan pasar saham, di mana seorang CEO dari Lindell Global yang bernama Pamela Boardman beserta investornya David Ershon akan membunyikan bel tanda pembukaan market. Pamela sedang kesal dengan David karena kekalahannya sebanyak 32 miliar dolar. Kembali ke kantor polisi, saat ini sedang diadakan sesi konsultasi di mana masing-masing petugas menceritakan pengalaman berkarirnya. Terry juga menceritakan masa lalunya, di mana ia pernah menembak kaki salah seorang pemain baseball terkenal yang bernama Derek Jeter. I'm Derek Jeter, you shot me. Hal bodoh itu selalu terngiang-ngiang di pikiran Terry dan ia tak pernah dapat melupakannya. Dan karena hal itulah, rekan-rekannya jadi banyak yang membencinya. Di tengah kota, beberapa orang penjahat terlihat tengah beraksi dengan membobol sebuah toko perhiasan menggunakan sebuah bola beton yang berukuran sangat besar. Denson dan Highsmith segera bergegas untuk beraksi. Dua detektif ini langsung mengejar para penjahat yang ternyata bergerak lincah dan cepat. Hey, you monkeys! Stop! Mereka mengejar hingga ke atas gedung hingga akhirnya, karena mungkin merasa terlalu pede dan gak bisa mati, Denson dan Highsmith malah loncat dari atas gedung dan gak bergerak lagi saat sampai di bawah. Aduh. Kok bego kali nih orang ya. Mereka pun dimakamkan sebagai pahlawan, dan saat ini terjadi kekosongan pahlawan di kota New York. Di saat itulah Terry berpikir dan mengajak Ellen untuk bergerak maju dan menggantikan pahlawan yang telah mati. Namun, sepasang detektif lainnya yaitu Martin dan Fossey terus menghalangi mereka karena juga ingin menjadi pahlawan. Lalu sebuah panggilan tugas datang dan masing-masing tim ini bergegas untuk menuju TKP. Sesampainya di sana, Terry dan Ellen malah mendapat ejekan dari Martin dan Fossey karena cara mereka memasuki TKP yang terlalu sembarangan. Way to put your stamp on the crime scene, guys. Sementara itu di tempat lain, David Ershon mendapat telepon dari Pamela yang mengatakan mulai saat ini akan menyuruh seseorang yang bernama Roger Wesley untuk mengawasi David karena Pamela tidak ingin mendapat kerugian atas uangnya yang belum dikembalikan David. David mencoba untuk mengalihkan perhatian di ruangan itu agar lepas dari pengawasan Roger. Terry dan Ellen lalu beralih ke kasus lainnya, yaitu kasus izin pembangunan yang melibatkan David Ershon. Mereka lalu segera pergi ke sebuah tempat untuk menangkap David. Dan sangat kebetulan sekali, mereka menemukan David yang sedang mencoba untuk berusaha kabur dari kejaran Roger. Excuse me, you're under arrest, okay? Terry merasa kesal karena kasus ini tidak ada artinya buat mereka karena Terry menginginkan sebuah kasus besar dan bukannya malah kasus izin pembangunan. Saat di perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil lain menabrak mobil yang dikemudikan oleh Ellen. Dari sana keluar Roger bersama anggotanya yang langsung mengambil mobil milik Ellen beserta David di dalamnya.
Terry dan Roger harus berjalan kaki ke kantornya, dan saat baru saja sampai di kantor, Roger telah berada di sana beserta pengacara David yang bernama Don Beeman. Kapten Jin memberitahukan pada mereka berdua bahwa kasus izin pembangunan David telah selesai dan dinyatakan telah ditutup. Karena merasa tidak puas, Ellen kembali mengajak Terry untuk berdiskusi masalah David di rumahnya. Ellen memperlihatkan beberapa slide yang menjelaskan tentang siapa itu David Ershon dan beberapa rekan bisnisnya. Namun perhatian Terry langsung teralihkan saat melihat istri Ellen yang cantik. Terry merasa nggak percaya kalau Ellen yang dianggapnya bodoh dan aneh bisa memiliki istri yang lebih mirip dengan seorang model. Saking nggak percayanya, Terry sampai mengonfirmasi beberapa kali untuk memastikan Sheila benar-benar merupakan istri Ellen. It's the old ball and chain. Esok paginya mereka kembali menjemput mobil milik Ellen yang diambil kemarin dan berhasil menemukan ponsel Ellen yang kebetulan tertinggal di mobil itu. Mereka juga menemukan sekantong tiket lotre yang kebetulan belum pernah dipakai. Di ponsel itu ada sebuah panggilan keluar saat baru saja tertinggal di mobil, yang mana tujuan panggilannya adalah mantan pacar Ellen yang bernama Christinit. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Christinit untuk mencari informasi tentang rekaman percakapan di ponsel tersebut. Ellen dan Terry buru-buru kabur dari rumah Christinit setelah mengambil ponsel miliknya. Evidence, Terry! Let's go! Hey! Karena Christinit dan suaminya merupakan pasangan yang memiliki sikap yang aneh, mirip-mirip kayak orang lagi stres loh guys. Dan dari rekaman percakapan itu, terdengarlah suara David yang sedang merencanakan sebuah penipuan terhadap calon investor barunya, di mana uang investor baru tersebut yang berjumlah 32 miliar dolar akan digunakan oleh David untuk membayar uang milik perusahaan Lindell Global. I actually think I've found a sucker. Hari berikutnya, Terry dan Ellen pergi ke sebuah firma akuntan yang mereka duga terkait dengan kasus David. Tapi gedung itu tiba-tiba meledak saat mereka baru saja mau mendekatinya. Ternyata Roger adalah pelaku peledakan tersebut. Roger langsung kabur saat misinya meledakkan gedung telah selesai. There's blood blisters on my hair! Terry dan Ellen terkapar di jalan karena efek dari ledakan tersebut. Setelah kejadian itu, Ellen merasa kesal dan mengatakan pada Terry untuk tidak mau lagi menjalankan misi dan hanya ingin duduk di belakang meja. Itu semua dilakukan Ellen karena takut dirinya akan menjadi seperti dulu lagi. Ellen menceritakan bahwa dulunya dia adalah orang yang liar dan mempekerjakan teman-teman wanitanya untuk menghasilkan uang. Hingga akhirnya lepas kendali dan berakhir di rumah sakit. Dan sejak saat itulah Ellen berjanji untuk hidup normal dan melamar pekerjaan menjadi seorang akuntan di kepolisian. Terry tetap meyakinkan Ellen dan berjanji untuk melindungi Ellen untuk kedepannya, agar Ellen tetap mau menjalankan misi dengannya. Tired of all this tippy toeing around. Okay. Selanjutnya, mereka berdua datang ke kantor David untuk langsung bertanya tentang rencana busuknya. Namun David langsung menyuap mereka berdua dengan 2 buah tiket VIP pertandingan NBA. Dan anehnya, mereka malah menerima suap itu dan baru tersadar saat sudah ada di pertandingan. Son of a bitch, I saw courtside, I went blind. Hal itu sampai terjadi 2 kali. Damn it. Did it again. Hingga di saat yang ketiga, Terry dan Ellen malah ngamuk-ngamuk gak jelas di ruangan kerja David. Lalu setelah keluar dari sana, beberapa orang berpakaian hitam datang secara tiba-tiba. Perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Terry berhasil melumpuhkan mereka semua. Tapi sayangnya, Roger dan yang lain datang untuk menyetrum mereka berdua hingga pingsan. Saat terbangun, mereka telah berada di atas sebuah kereta yang mengangkut mereka ke Los Angeles. Ellen langsung menelpon Kapten Jin untuk melaporkan kejadian tersebut. Saat baru saja sampai di kantor, Kapten Jin langsung memanggil mereka karena seorang hakim yang bernama Redford telah menunggu. Hakim itu sendiri menyuruh Terry dan Ellen untuk berhenti menyelidiki David dan langsung pergi setelah itu. Meski Terry bersikeras menyatakan David bersalah, Kapten Jin tetap menyuruh mereka berhenti dari kasus itu dan menyerahkan semua barang bukti tentang kasus David kepada SEC. Malam harinya, Terry datang ke tempat pacarnya Francine dan mungkin karena suasana hatinya yang sedang buruk, Terry malah bertengkar dengan pacarnya. Begitupun dengan Ellen. Ia sampai harus bertengkar dengan istrinya karena sebuah masalah yang gak penting dan itu menyebabkan Ellen diusir dari rumah. Dan secara kebetulan, Terry dan Ellen kembali bertemu di sebuah tempat di tepi danau dengan masalah yang sama. Mereka akhirnya menghabiskan malam dengan minum-minum dan happy-happy. Keesokan harinya mereka berdua menyerahkan semua bukti-bukti tentang David Ershon ke sebuah kantor, yang mana masih secara kebetulan
Orang yang menerima semua barang bukti tersebut adalah pengacara David sendiri, yaitu Beeman, yang membuat Terry menjadi kesal saat itu juga. Dan karena masih merasa kesal, Terry sampai memecahkan monitor komputer di tempat kerjanya. We just handed all of our evidence over to the bad guy's lawyer. Tapi tak lama kemudian, panggilan berbunyi yang menginformasikan bahwa sedang terjadi upaya percobaan bunuh diri yang sedang berlangsung di kantor SEC, yang merupakan kantor Beeman. Dan benar saja, saat mereka sampai di sana, Don Beeman sedang berusaha untuk bunuh diri. Terry dan Ellen berusaha untuk membujuk Beeman agar mengurungkan niatnya. Namun sayang, Beeman tetap memutuskan untuk bunuh diri dengan loncat dari gedung. Saat sedang memeriksa ruang kerja Beeman, Kapten Jin datang untuk menginfokan bahwa Terry dan Ellen akan segera dimutasi. Terry di bagian lalu lintas, sementara Ellen akan berpatroli di tengah kota. Save yourself some gas. Captain! Dan hal tersebut juga membuat persahabatan Terry dan Ellen menjadi kacau. Alan and Terry hit the trifecta. Akhirnya Terry mulai bekerja sebagai polisi lalu lintas, sedangkan Ellen, meskipun sendiri, masih berusaha untuk mencari informasi seputar kasus David. Terry mulai menikmati pekerjaan barunya ini dan terbukti dengan terpilih menjadi petugas lalu lintas terbaik dalam sebulan terakhir. Sementara itu, Ellen yang telah berhasil menemukan info terbaru tentang David kembali mendatangi Kapten Jin untuk meminta senjatanya. Selanjutnya, Ellen segera menemui Terry untuk mengajaknya kembali mengurus kasus David. Ellen telah menemukan bukti baru bahwa David harus membayar kerugian kepada perusahaan Lendl Global. David telah membuat perusahaan mereka rugi atas semua investasinya yang buruk. Karena itulah, David berencana untuk mencari investor baru yang akan ditipunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dan besok, sebuah transaksi bisnis akan dilakukan dengan David sebagai pemimpinnya. Ellen mengajak Terry untuk menghentikan transaksi tersebut sebelum terlambat. Namun, Terry malah menolak ajakan Ellen karena merasa telah nyaman dengan pekerjaannya yang baru sebagai pengatur lalu lintas. I hope I'm not alone. Hope you bring it. Beberapa saat setelahnya, Ellen berinisiatif untuk mendatangi Kapten Jin untuk menanyakan alasan mengapa kasus David selalu ditutup-tutupi. Tapi tak disangka, Terry juga datang ke sana untuk membantu. Kapten Jin menjelaskan bahwa David memiliki kenalan orang-orang yang berpangkat tinggi dan Kapten sendiri hanya berusaha untuk menyelamatkan karirnya. Pada akhirnya, Kapten Jin mengizinkan Terry dan Ellen untuk kembali mengusut kasus David, namun ia berpesan agar mereka bisa menangani kasus ini dengan serapi mungkin serta mendapatkan bukti yang nyata. Alright. Then you do us proud. Di tempat lainnya, David tengah bersiap-siap untuk mengadakan pertemuan bisnisnya dengan banyak orang dari berbagai negara yang akan berinvestasi kepadanya. Terry dan Ellen datang pada saat pertemuan sedang berlangsung. Mereka sangat kaget ketika melihat salah satu rekan mereka, yaitu Bob, yang merupakan bendahara di kepolisian, sedang berada di sana untuk menginvestasikan dana pensiun polisi pada David senilai 32 miliar dolar. Keributan langsung pecah, dan adegan tembak-menembak pun mulai terjadi di ruangan rapat itu. Lalu mereka berdua berusaha membawa David kabur di tengah-tengah keributan yang sedang terjadi. Namun, aksi mereka langsung dihalang-halangi oleh beberapa orang yang ikut masuk ke dalam mobil, serta Roger dan timnya yang ikut mengejar. Di radio juga diumumkan bahwa Terry dan Ellen merupakan polisi yang membelot dengan membawa David sebagai korban. Dan di tengah kebingungan itu, mereka akhirnya memutuskan untuk menuju sebuah apartemen milik David untuk menyelamatkan diri. David baru menceritakan kejadian yang sebenarnya setelah mereka sampai di apartemen. Mulai dari David yang ternyata mengalami kekalahan yang sangat besar saat berjudi, Beeman yang sengaja bunuh diri karena didesak oleh Roger, dan dana pensiun polisi yang telah berada di rekening David untuk ditransfer pada Lindell keesokan harinya tepat pada pukul 9 pagi. Akhirnya pagi pun kembali datang. Saatnya bagi Terry dan Ellen untuk melakukan misi mereka yang terakhir. Mereka bergegas menuju bank yang dimaksud dengan dihalang-halangi oleh banyak orang yang mengejar mereka sejak hari kemarin. Marty dan Fossey yang mendengar berita tentang Terry dan Ellen yang telah kembali muncul juga segera bergegas untuk mengejar. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi oleh mereka saat mereka mencoba membawa David. Mulai dari heli musuh yang terus menembaki, hingga mobil-mobil polisi yang ikut pula mengejar. This was a very clever idea. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut hingga akhirnya helikopter yang mengejar mereka hancur karena pilotnya berhasil dihantam oleh bola golf yang dipukul oleh para pemain di atas gedung.
Mereka akhirnya sampai di bank yang dimaksud tepat sebelum transfer uang dilakukan. Petugas bank langsung disuruh untuk membatalkan transfer tersebut, namun di saat itu pula Roger dan anggotanya juga muncul untuk menyuruh petugas bank itu melanjutkan transfer uang. Roger juga sempat menembak Terry dan Ellen saat tengah terjadi perdebatan di sana. Di saat Roger akan menembak si petugas bank, disitulah Kapten Jin beserta Martin dan Fossey datang untuk menyelamatkan keadaan. Drop it or be dropped. Sejak kejadian itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan dana talangan pada perusahaan Lindell Global untuk menutupi kerugian mereka yang disebabkan oleh David. David Ershon akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke sebuah penjara federal yang berlokasi di Palomino, Florida. Sementara itu, Roger Wesley juga ditangkap dan dikaitkan dengan pembunuhan Don Beeman. Dan di akhir cerita, ditampakkan Terry yang akhirnya menikahi Francine, pacarnya. Terry dan Ellen akhirnya menjadi pahlawan baru untuk kota New York. Terry dan Ellen akhirnya pergi dengan kendaraan baru mereka yang jauh lebih jantan dari sebelumnya. Dan film pun tamat. Ending yang mengpahlawankan. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.